member area UI juga sekarang ada penambahan yang menurut saya cukup besar. Jadi sebelumnya itu kita bisa menambahkan Semawi Active Kit, yaitu template kit yang sudah diaktifkan di sini, yang di sini itu ke custom post type, ke CPT yang yang diinginkan gitu ya, mungkin diakses atau di mana gitu. Nah, itu dia munculnya ketika kita mengedit postingnya, satu post itu gitu. Jadi di bagian template ini akan tersedia Semawi Active Kit page gitu ya, untuk memunculkan master layout di member area. Nah, permasalahan berikutnya datang dari sebuah diskusi, bagaimana jika setiap post ini punya post meta yang sama gitu. Jadi misalnya seperti properti kayak gini ya. Seperti properti artinya setiap post harus menggunakan Semawi Active Kit page, kemudian langsung mengedit ulang di Elementor atau di page builder gitu. Sedangkan metaboxnya sudah ada. Contohnya seperti ya di sini saya menggunakan secure custom field dari WordPress ya. Jadi teman-teman bisa dapetin gratis. Ini dia fork dari, ya sama-sama tahu itu ACF juga, tapi sudah dikembangkan ulang dari ACF yang free gitu ya, atau mungkin pro, saya nggak tahu, tapi ini karena gratis dipakai jadi saya contohkan saja. Jadi tinggal cari di sini ada ini secure custom field gitu ya, atau teman-teman bisa pakai ACF kalau punya, atau Metabox, kemudian ada Jet Engine, itu macam-macam ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, di SCF ini kita bisa tambahkan post type baru. Di sini saya tambahkan property gitu. Jadi dengan menambahkan satu CPT baru ya, kita setup saja seadanya seperti ini. Tujuannya adalah untuk memunculkan CPT baru dan dia muncul di bagian menu. Advance ini mungkin ada, nah ini ya, kita ganti sama building, nah gitu mungkin, atau house, ini ada save. Nah, propertinya jadi gambar rumah gitu ya. Nah, kemudian datanya itu kita bisa gunakan fill group ini gitu. Jadi di sini saya tambahkan galeri, gambar galerinya, kemudian share lokasi dari Gmap, kemudian harga properti, foto agen, nama agen penanggung jawab, nomor agen, dan properti detail. Kalau ini grup ya. Jadi di dalamnya ada kamar tidur, kamar mandi, lantai, luas tanah, luas bangunan, tahun dibangun, tipe, dan properti yang menghadap mana. Ini saya ngambil dari data salah satu website yang ya saya ngambil datanya aja gitu, karena saya mau memperlihatkan gimana cara buatnya aja. Nah, jadi dia muncul di sini nih. Untuk tambahkan galeri, dia akan langsung masuk ke galeri sini gitu. Kemudian nanti masukkan share lokasinya di mana. Kemudian ada ini memang sengaja bukan angka, karena tujuannya kan bukan untuk check out atau apa ya, tapi memang kita gunakan untuk tampilan harga gitu. Jadi kalau ada tulisan nego ya sekalian aja bisa taruh di sini gitu. Kemudian fotonya ini emang saya ambil dari listingnya bapak ini, namanya Anang dan nomor HP-nya sekian. Terus saya jadi malah kayak promosi ya. Ya silakan dihubungi ke nomor sekian kalau butuh jasa bapaknya. Kemudian nah ini properti detail itu yang kamar tidur, kamar mandi, lantai, luas tanah, luas bangunan, tahun dibangun, tipe, dan lain-lain. Dan ini kan untuk galeri, dan di sini adalah untuk gambarnya kalau ada listing nanti kalau diperlukan. Terus di sini saya pakai template standar aja, saya nggak perlu pakai Semawi Active Kit page gitu ya, karena tujuannya saya mau melihatkan bahwa
kalau kita pakai Small Wikit Page itu nanti dengan member area UI yang lama itu kita harus mendesain template-nya satu persatu di setiap post kayak gitu, walaupun di custom post tab yang sama. Nah, sedangkan di sini saya cukup bikin ya udah kontennya seperti apa, saya copy paste aja, ini tetap pakai Gutenberg dan akhirnya disimpan gitu ya. Kemudian fitur barunya yang ada di member area UI adalah pilih template post yang akan di cover, yaitu pilih post tab-nya yang mana, kemudian nanti kita cover single page-nya gitu. Nah, single page-nya ini kan saya udah masukin properti gitu ya. Sehingga ketika kita masuk ke Elementor, kemudian theme builder, ini adanya di Pro ya, kalau saya nggak salah. Kemudian kita masuk ke single post, di single post yang ini kayaknya ya, instansinya properti. Coba kita klik edit. Nah, ada sidebarnya gitu, bahkan ada agennya segala. Ini dari mana sidebarnya? Sidebar ini kita bikin di master layout untuk properti sendiri nih di bagian sini. Jadi memang kita buatkan master layout untuk custom post tab yang lain. Jadi ada custom post tab untuk member area, ada member layout untuk member area, ada master layout untuk custom post type gitu. Nah, jadi ini kita siapkan dulu. Ada hubungi agen dan segala macam. Ini kita ambil dari kita bisa ambil dari nama agennya nih ya. Nama agen kita bisa ambil dari ACF field kayak gitu. ACF fieldnya apa? Nama agen penanggung jawab itu bisa. Cuma nggak ada previewnya karena ini bukan di single page editing ya. Nah, sehingga setelah ini jadi, kemudian kita atur di template map. Nah, sekarang di sini ada dua. Jadi yang pertama adalah role-nya, dia untuk siapa. Kemudian yang kedua, view-nya itu untuk member area atau untuk custom post type kayak gitu. Sedangkan tadi kita lihat editingnya itu untuk master layout property itu general dan CPT-nya untuk property, maka dia akan tampil di sini ketika kita membuat single page template gitu ya. Nah, ketika kita buat ini, maka data-datanya itu akan keluar, kecuali di bagian ini ya. Di bagian bodinya itu akan keluar mulai dari judulnya, ini post title ya. Post title, kemudian harga, tuh bisa dilihat harga properti. Kemudian di sini konten, post konten ininya, widgetnya. Kemudian di sini ada satu persatu lah kita perlihatkan icon, kemudian data detailnya si bangunan ini, kemudian value-nya. Terus di sini galerinya pakai carousel gambar. Dan paling bawah, kalau ini statik, ini keuntungan beli lewat properti agen ini segala macam, ini statik. Nah, terakhir adalah Google Map-nya gitu ya, posisinya ada di mana. Nah, jadi kita bisa lihat di sini saya nggak pakai jet engine atau apa gitu ya. Jadi saya menggunakan ini kayaknya dari Elementor Pro kayaknya, map peta Google ini kayaknya dari Pro, saya nggak tahu. Nah, kemudian kita bisa lihat ketika kita mengakses properti ini, dia akan tampil dengan sidebar ini gitu. Agennya Anang, kontak agennya itu udah ke nomor WhatsApp-nya beliau. Kemudian data ini juga diambil dari post meta yang tadi kayak gitu, dengan mapnya gitu ya. Jadi
kita nggak perlu lagi mengedit template itu di level postnya, tapi di level custom post type-nya aja. Sehingga ketika kita bikin postingan baru nih untuk properti misalnya, nggak bisa duplikat ya. Kita copy aja data dari dia, tapi kita bedakan sedikit. Jadi ketika kita tambahkan properti misalnya rumah apartemen gitu, misalnya apartemen lantai 10, studio kali orang. Nah misalkan gitu ya, tapi ini biar cepat, ini saya copy aja semuanya. Oke, kemudian meta boxnya kita isi, tambahkan galeri. Kita pakai data yang sama, cuma bedain aja untuk menunjukkan bahwa kita emang nggak perlu mendesain lagi setiap postnya gitu. Untuk share lokasinya, coba kita lihat di maps ya. Kita lihat di maps Jalan Kaliurang. Nah ini misalnya, ini ada Etsu House. Tapi nggak apa-apa lah. Ini di sini kita titikin aja gedung tertentu ya. Saya nggak tahu ini gedungnya siapa. Kemudian share this location. Caranya si widget itu adalah watch here gitu aja. Nah ini kita bisa copy, kemudian kita masukkan di sini. Harga propertinya mungkin 1,21 M misalnya. Kemudian foto agennya, foto saya, foto saya, nama penanggung jawab Bindi. Nah nanti bisa dilihat ya perbedaannya nanti. Nomor agen, kamar tidurnya 2, 1, luas tanah, apartemen nggak bisa ya luas tanah ya, mungkin luasan couplingnya kali ya, mungkin di 60 mungkin, kegedean 45, luas bangunannya 45, tahun dibangunnya mungkin 2021, tipe studio, mungkin gitu aja. Propertinya menghadap ke timur misalnya gitu ya. Oke, sekarang tetapkan foto ininya, foto utamanya. Jadi kita nggak ganti template standar di sini, nggak ganti layout juga, semuanya di cover oleh member area UI gitu. Terbitkan dan kita lihat. Ini kan yang tadi kan, agennya Anang, namanya rumah 2 lantai bla bla bla, harganya 950 nego. Ininya pun di Gang Patin nomor 1 gitu ya. Kalau di sini, nah agennya udah beda nih, Dwindi. Kemudian harga, ininya sama tadi kan, kita nggak ganti-ganti. Nah ini kan tipe studio, kamar mandi, KT harusnya ya. Kamar tidur 1, kamar tidur 2, kamar mandi 1, dan seterusnya. Terus di sini Jalan Kaliurang nomor 71. Nah, udah beda kan? Jadi dengan desain yang sama kita nggak perlu mendesain per setiap postnya ketika kita mau tambahkan gitu. Di kasus ini kan saya gunakan properti, sedangkan di kasus diskusi kemarin itu adalah membuat custom post tab jasa gitu ya. Jadi dia punya beberapa jasa, kemudian mau dibuat satu persatu post tapi dengan desain yang sama ya, artinya kita harus cover di level custom post tab-nya lagi, bukan di level postnya. Nah jadi kita recap ya, apa aja dari awal. Yang pertama kita siapkan dulu yang pertama kita buat dulu custom post tab-nya. Jadi install dulu SCF atau Jet Engine atau ACF atau apapun gitu ya yang terkait sama membuat custom post type. Kita buat dulu post type-nya.
Di sini kita bikin dulu add new gitu ya, agar dia terdaftar dulu sebagai post tab yang memang si sistemnya WordPress itu bisa baca gitu. Nah, kemudian masuk ke settingan member area UI. Di sini nggak perlu pakai properti sih, karena ini untuk post ya. Sedangkan ini untuk CPT-nya yang mau di cover. Nah, ketika ini di cover, makanya master layout-nya bisa load di situ. Kemudian pilih CPT-nya di sini dan simpan. Kemudian kita siap master layout. Kita siapkan master layout. Ini saya ulang aja. Kemudian kita siapkan master layout, jadi buka di template kit. Setelah kita daftarkan CPT-nya, kita masuk ke template dan kita siapkan layout baru, add new template. Seperti tadi, misalkan ya kasih nama aja master layout CPT property misalkan gitu. Properti, dia tetap di template kit yang ini, pastikan ya sesuai. Nah, ini tetap dicentang, aktifkan sebagai master layout gitu. Nah, setelah itu ya silahkan desain gitu ya, dengan desain yang sesuai sama panduan seperti biasanya. Jadi tetap kita sediakan tempat untuk kita sediakan bagian yang untuk bagian kontennya gitu, di yang ini ya. Jadi ini mau kita bikin sidebar atau mungkin kita mau bukan sidebar, apa ya, sidebar atau top bar gitu ya, jadi terserah. Tapi kalau memang mau tampilnya seperti member areanya, hanya dibedakan konten dalam sidebarnya, ya itu copy aja semua dari master layoutnya yang member area, terus tambahkan aja gitu. Kalau yang saya pertahankan adalah menunya, menunya, dan saya tambahkan kartu agen di sini gitu. Sedangkan ini tetap kita taruh untuk bisa load custom post tab template-nya gitu ya, single page template-nya. Oke, jadi yang pertama buat CPT-nya, kemudian daftarkan di properti, kemudian buat master layout-nya, itu yang disiapkan. Setelah membuat master layout tersebut, kita buka template map. Di template map, kita pilih dia bisa diakses semua orang, atau admin only, atau user group tertentu. Kemudian kita masukkan nih CPT yang dibuat tadi, yang baru tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam member area UI properti ini, itu dia akan masuk ke daftar sini. Nah, jadi kita pastikan pilih ini dan klik simpan. Nah, kemudian setelah berarti kita sudah menyiapkan sistemnya di member area UI. Artinya sekarang yang kita perlukan adalah single page template-nya gitu. Kalau pakai Elementor ya di Elementor, kalau di Bricks ya mungkin di Bricks gitu ya. Jadi kita masuk ke single post. Di single post ini barulah kita membuat desainnya dan load semua dynamic tag-nya lah gitu. Jadi kayak tadi harga atau mungkin galeri kayak gitu ya, judul, konten, dan lain-lain. Kemudian biasanya nanti sebelum save itu dia ada kondisional ya. Nah, display condition. Ada di display condition, kita masukkan di bagian include, dia masuk ke CPT-nya property dan all gitu ya. Jadi bukan untuk postingan post ID tertentu. Udah, hanya begitu. Kemudian silahkan membuat postingan-postingan di dalam custom post tab ini gitu. Nah, nanti dia akan senada gitu ya, nggak kayak dia masih rasanya kayak masuk ke dalam, dia rasanya kayak masih masuk di dalam member area kita. Tadi properti, nah member area yang seperti ini. Sedangkan ketika member melihat
konten tersebut dia tampilnya seperti ini. Nah, jadi kan dia kalau saya konsepnya logonya saya ganti jadi agen gitu. Nanti menunya tetap sama di bagian bawahnya gitu. Nah, ya ini desain cepet-cepetan aja hanya untuk menjadi contoh. Teman-teman pasti bisa mendesain lebih baik lagi. Saya menyiapkan struktur datanya untuk memungkinkan agar setiap post itu tidak perlu didesain ulang template-nya pakai page builder terus-menerus gitu. Jadi cukup di level custom post type-nya dengan single page template, kemudian kita cover dengan member area UI sehingga tampilnya dia sama seperti member area. Bisa teman-teman lihat di bagian sini nggak ada member areanya gitu. Tapi untuk bisa melihat ini itu perlu akses perlu login gitu dengan jadi salah satu keuntungannya kita cover pakai member area UI adalah kita memaksa kita memaksa orang untuk bisa mengakses tampilan ini tuh dia harus login, dia harus mengikuti restriction yang sama ketika kita memberikan link member area kayak gitu. Ya. Jadi mungkin itu cukup panjang ya, kalau misalnya nggak familiar sama custom post type mungkin agak bingung, tapi bisa diulang-ulang aja videonya. Sedangkan untuk teman-teman yang terbiasa mendesain website dengan custom post type portofolio atau mungkin properti atau lain-lainnya gitu ya, dengan segala macam rinciannya termasuk metabox dan lain-lain ini, itu mungkin udah biasa dan bisa paham kemana arah CPT support dari member area UI yang baru ini. Terima kasih.